Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Asih Wahyuningsi MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Konsep Bahasa dan Sastra Indonesia. Perkenalkan, nama saya Nalarati dengan NIM 24064150 dari kelas SD 24B. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai fonologi, sintaksis, morfologi, dan semantik. Untuk itu, mari kita selanjutnya ke pembahasan. Halo teman-teman, di sini sudah ada yang tahu belum apa itu fonologi? Untuk itu, mari kita simak pembahasannya. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian fonologi. Secara etimologis, fonologi berasal dari dua kata Yunani, yaitu pon yang berarti bunyi dan logos yang berarti ilmu. Fonologi adalah bagian dari ilmu bahasa yang mempelajari tentang suatu objek studi. Fonologi yang pertama adalah suara bahasa atau fon, yang juga dikenal sebagai fonetik. Yang kedua adalah studi tentang fonem yang dikenal sebagai zonemik. Dapat disimpulkan bahwasanya fonologi adalah bagian dari ilmu bahasa linguistik yang mempelajari tentang suara-suara atau bunyi bahasa. Selanjutnya kita masuk pada penjelasan mengenai jenis-jenis fonologi. Yang pertama yaitu ada fonetik. Fonetik adalah bidang linguistik yang mempelajari bunyi bahasa, baik itu proses terbentuknya dan bagaimana bunyi diterima oleh telinga pendengar tanpa memperhatikan apakah bunyi tersebut mempunyai fungsi. Fonetik juga memiliki beberapa bagian. Yang pertama yaitu ada fonetik artikulatoris atau cara menghasilkan bunyi. Yang kedua, ada fonetik akustik atau sifat fisik bunyi. Yang ketiga, ada fonetik auditoris yaitu cara bunyi diterima oleh pendengar. Dan yang kedua yaitu ada fonemik. Fonemik adalah cabang studi fonologi yang menyelidiki dan mempelajari bunyi warna atau bahasa atau sistem fonem, suatu bahasa dalam fungsinya sebagai pembeda arti. Seperti halnya kita sedang menjelaskan kepada anak sekolah dasar bahwasanya A, B, C, D bukan dibaca seperti itu, tetapi dibaca a, eb, ec, ed. Selanjutnya kita akan membahas mengenai peran fonologi dalam kajian linguistik. Yang pertama yaitu ada fonologi memainkan peran krusial dalam kajian linguistik, terutama dalam memahami struktur dan fungsi bunyi dalam bahasa. Yang kedua, ada struktur bahasa. Fonologi mengkaji bagaimana bunyi diorganisasikan dalam sistem bahasa. Yang ketiga, ada proses morfofonologi. Dalam pembentukan kata, fonologi berperan dalam proses morfofonologis seperti asimilasi bunyi dan penyesuaian bunyi saat morfem. Yang keempat, ada pembentukan makna. Fonologi berfungsi dalam membentuk kata melalui perubahan bunyi. Kali ini kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu sintaksis. Yang pertama ada pengertian sintaksis. Secara etimologi, kata sintaksis berasal dari bahasa Yunani, yaitu sun yang berarti dengan dan tatein yang berarti menempatkan, sehingga secara harfiah berarti menempatkan kata-kata bersama-sama untuk membentuk kelompok kata atau kalimat.
Dapat disimpulkan pula bahwasanya sintaksis adalah proses-proses pembentukan kalimat dalam suatu bahasa. Fungsi sintaksis yang pertama yaitu menentukan apakah suatu kalimat gramatikal atau tidak sesuai kaidah bahasa. Yang kedua, mengatur pola penggabungan kata menjadi kalimat yang bermakna dan sistematis. Yang ketiga, yaitu sintaksis mempelajari fungsi-fungsi dalam kalimat yang umumnya terdiri dari S, P, O, P, L, K, yaitu S sebagai subjek, P sebagai predikat, O sebagai objek, Pel sebagai pelengkap, K sebagai keterangan. Tetapi tidak semua kalimat harus memiliki unsur ini. Kalimat minimal harus memiliki subjek dan predikat. Adapun contoh dari sintaksis yaitu yang pertama, saya berangkat pukul 10 pagi. Saya di sini sebagai objek, berangkat sebagai predikat, pukul 10 pagi yaitu sebagai keterangan waktu. Contoh yang kedua, adik mengerjakan tugasnya di kamar. Adik sebagai subjek, mengerjakan sebagai predikat, tugasnya yaitu sebagai objek, di kamar sebagai keterangan tempatnya. Selanjutnya, kita masuk pada pembahasan yang ketiga, yaitu morfologi. Yang pertama yaitu ada pengertian morfologi. Morfologi adalah cabang linguistik yang mempelajari struktur, bentuk, dan pembentukan kata dalam bahasa. Fokus utama morfologi adalah pada satuan terkecil pembentuk kata yang disebut morfem, serta bagaimana morfem-morfem tersebut bergabung dan mengalami perubahan bentuk untuk membentuk kata baru dengan makna yang berbeda. Dapat disimpulkan juga bahwasanya morfologi adalah cabang ilmu bahasa yang mengkaji seluk-beluk bentuk kata dan perubahannya serta dampak dari perubahan itu sendiri terhadap arti atau makna. Adapun jenis-jenis morfem. Yang pertama yaitu morfem bebas. Morfem bebas adalah morfem yang tanpa keterkaitannya dengan morfem yang lain dapat langsung digunakan dalam petuturan. Yang kedua, ada morfem terikat. Morfem terikat adalah morfem yang harus terlebih dahulu bergabung dengan morfem lain untuk dapat digunakan dalam petuturannya. Selanjutnya, ada juga proses-proses morfologi. Yang pertama yaitu ada afiksasi atau pengimbuhan. Imbuhan seperti me, kan, i pada kata dasar. Yang kedua ada reduplikasi atau pengulangan. Pengulangan kata atau morfem untuk membentuk makna baru. Yang ketiga yaitu ada komposisi atau perpaduan, yaitu menggabungkan dua kata dasar menjadi satu bahasa baru yang bermakna. Yang keempat ada konversi, yaitu perubahan atau perubahan kelas kata tanpa perubahan bentuk. Misalnya dari kata benda menjadi kata kerja.
Selanjutnya, kita masuk pada pembahasan yang terakhir, yaitu ada semantik. Pengertian semantik. Semantik adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari makna atau arti yang terkandung dalam bahasa, kode, simbol, atau representasi lain. Secara etimologis, kata semantik berasal dari bahasa Yunani, yaitu semantikos, yang berarti memberi tanda penting, dan sema yang berarti tanda atau lambang. Dapat disimpulkan pula bahwasanya semantik adalah kajian ilmu linguistik yang mempelajari makna atau arti yang terkandung dalam bahasa. Adapun jenis-jenis semantik, yang pertama yaitu semantik gramatikal. Semantik gramatikal adalah studi semantik yang khususnya mengkaji makna yang terdapat dalam satuan kalimat. Yang kedua ada semantik leksikal. Semantik leksikal adalah kajian semantik yang lebih memuaskan pada pembahasan sistem makna yang terdapat dalam kata. Yang ketiga ada semantik sintaksial. Semantik sintaksial merupakan jenis semantik yang sasaran pendidikannya bertumpu pada hal-hal yang berkaitan dengan sintaksis. Yang terakhir yaitu ada contoh semantik. Yang pertama yaitu ada makna gramatikal. Makna gramatikal terbentuk ketika suatu proses gramatikal telah mengolah kata yang memiliki makna. Contohnya seperti kuda berlari cepat. Di sini imbuhan ber menunjukkan bahwa subjek melakukan tindakan berlari. Yang kedua yaitu makna denotatif. Makna denotatif adalah makna asli, makna asal atau makna sebenarnya yang dimiliki sebuah leksem. Contohnya, bunga mawar berwarna merah. Kalimat ini menyatakan fakta bahwa bunga mawar memiliki warna merah tanpa konotasi tambahan. Yang ketiga yaitu ada makna idiom. Makna idiom adalah ujaran yang maknanya tidak dapat diramalkan dari makna-makna unsurnya. Contohnya seperti dia menjual gigi. Ini berarti dia tertawa sangat keras, bukan secara harfiah menjual giginya. Jadi, dapat disimpulkan dari keempat pembahasan tersebut bahwasanya yang pertama yaitu fonologi. Fonologi adalah ilmu bahasa yang mengkaji bunyi-bunyi bahasa secara fungsional dan sistematis, mencakup proses terbentuk dan perubahan bunyi, serta bagaimana bunyi-bunyi tersebut membentuk sistem bahasa yang bermakna. Yang kedua, yaitu ada sintaksis. Sintaksis adalah ilmu yang fundamental dalam memahami struktur kalimat dan tata bahasa dalam komunikasi lisan maupun tulisan. Yang ketiga, yaitu ada morfologi. Morfologi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana kata-kata dibentuk, bagaimana bentuk kata berubah, serta bagaimana perubahan tersebut memengaruhi arti dan fungsi kata dalam bahasa. Yang terakhir yaitu ada semantik. Semantik adalah ilmu yang mempelajari makna, bahasa, dan tanda, serta
hubungan antara tanda tersebut dengan makna yang diwakilinya dalam konteks komunikasi dan pemahaman bahasa. Mungkin itu saja pemaparan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.